Halo, aku Nelly dari Indonesia dan sekarang tinggal di Barcelona, Spanyol. Nah, di sini di Spanyol, di Barcelona, Spanyol, kegiatanku adalah sebagai istri di rumah. Aku tidak bekerja, suamiku yang bekerja, yang membawa uang ke rumah, dan tugasku adalah menjadi istri di rumah yang memastikan rumah dalam keadaan home sweet home. Nah, salah satu kegiatanku di rumah adalah setiap pagi ketika suamiku pergi ke kantor dan 30 menit kemudian aku pergi ke Pilates. Dan hari ini aku baru saja pulang Pilates. Dan biasanya ketika aku pulang Pilates, aku selalu memakan buah, dan ini di sini sekarang lagi musim buah ini. Ini nggak tahu nama buahnya apa di Indonesia, tapi kalau di Spanyol ini namanya Nispero. Ini harganya 1 kilo itu 4,80 euro atau sekitar 70-an ribu rupiah. Kalau 1 euronya 15-an ribu dan sekarang 1 euro lebih dari 15 ribu, berarti ini harganya 1 kilonya 70 ribu ke atas. Terus ini aku cuma membeli berapa gram ini? Hampir setengah kilo, dan ini harganya 2,17 atau kalau di Indonesia ini harganya sekitar 30-an ribu sekian atau hampir 40 ribu. Dan buah ini harganya 40 ribu, isinya cuman dikit banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isinya cuma 7. Bentuknya seperti ini. Aku nggak tahu apakah di Indonesia ada buah ini atau tidak, tapi aku cukup suka dengan buah ini. Nah, sambil aku makan buah, aku mau cerita tentang pengalamanku tinggal di perumahan orang kaya di Barcelona. Jadi kalau kamu belum pernah tinggal di perumahan para orang kaya Barcelona, aku mau cerita pengalamanku. Jadi dulu, makan buahnya nanti deh, mau cerita dulu. Jadi dulu tahun 2020 saat aku mau pulang ke Indonesia, ternyata saat itu adalah saat mulai Spanyol itu ditutup, dan itu saat pandemi, dan aku tidak bisa pulang ke Indonesia. Padahal aku tuh udah berada di bandara, udah punya tiket, tapi ternyata namaku itu tidak ada di daftar penumpang. Dan itu pertama kalinya terjadi kepadaku dan aku langsung shock. Terus karena dulu itu aku tinggalnya bersama dengan Pak Alex karena aku au pair, terus akhirnya mau tidak mau aku harus mencari rumah. Dan karena dulu Juan yang suamiku sekarang, dia adalah seorang pegawai negeri gitu, PNS. Nah, terus mau tidak mau, aku tuh harus mencari rumah, tapi aku tidak bisa tinggal bersama dengan Juan. Karena saat itu kami belum menikah. Tapi namaku ada di daftar namanya Juan. Nah, Juan tinggal bersama dengan teman-temannya. Mereka itu ngekos di suatu rumah, dan rumah itu milik temannya. Jadi Juan ngekos di rumah temannya. Nah, karena aku saat itu mau pulang, jadi kan aku tidak punya tempat tinggal. Terus akhirnya Juan mencari cara supaya aku tuh bisa tinggal di perumahan militer di Barcelona. Terus akhirnya aku tinggal di perumahan militer Barcelona. Aku masih ingat tanggal aku tidak bisa pulang ke Indonesia adalah 15 Maret 2020. Itu. Nah, terus karena aku tinggal di perumahan militer, ternyata perumahan militer yang ada di Barcelona itu adalah perkampungan para orang kaya Barcelona. Awalnya aku tidak tahu soal itu, sampai suatu ketika saat aku ketemu temanku yang dia itu orang Spanyol, saat dia tanya, "Nel, kamu tinggalnya di mana sekarang? Kan kamu tidak bisa pulang ke Indonesia." Terus aku bilang, "Oh, aku tinggalnya di daerah ini." Terus dia kaget, dan itu kan perkampungan orang kaya, kamu bayar berapa tinggal di situ gitu. Dan saat itu aku bayarnya cuma sedikit karena itu kayak bantuan dari pemerintah gitu, karena namanya Juan ada hak spesial untuk memberikanku pokoknya hak spesial gitu.
Terus aku tinggal di perumahan militer itu. Nah, saat aku tinggal di perumahan militer, karena dulu saat aku tinggal sama Pak Alex, saat aku menjadi au pair, aku juga tinggalnya di perkampungan orang kaya. Jadi saat aku tinggal di perumahan militer, ya aku tidak merasakan apa-apa karena antara rumahnya Pak Alex dan perumahan militer itu hampir sama gitu. Dan setelah sekian lama aku tinggal di Barcelona, Spanyol, sekarang aku baru tahu perbedaannya antara rumah para orang kaya dan rumah para orang biasa. Yang pertama adalah yang kurasakan saat aku tinggal di perkampungan para orang kaya adalah sepi, sangat sepi. Jadi di pemukiman di situ itu aku merasa seolah-olah aku tuh tinggal di sendirian karena aku tuh jarang ketemu orang, aku jarang melihat orang, aku jarang mendengar keramaian, dan aku jarang mendengar bahkan orang bergosip pun jarang gitu, hampir tidak pernah. Jadi perkampungannya sangat sepi. Nah, bagusnya di perkampungan itu adalah semuanya sangat bersih, jalanan bersih, bangunan bersih, dan bangunannya semuanya kelihatan indah gitu. Dan di perkampungan itu juga ada sederetan seperti mall gitu. Kalau mungkin nggak tahu ya istilahnya, mungkin kalau di Indonesia daerah Sudirman mungkin ya, kalau di Jakarta. Jadi di sana itu apapun ada, mau toko yang dari biasa sampai toko yang sangat mahal, sampai barang-barang branded seperti Hermes, I don't know how to pronounce it, Louis Vuitton, Gucci, ya pokoknya semuanya ada di situ. Dan yang kulihat ketika aku berada di luar rumah, terus aku melihat beberapa orang, bahkan orang tua, anak kecil, mereka itu pakaiannya itu kelihatan banget pakaian yang sangat bagus. Mereka sangat dari cara jalan itu kelihatan mereka sangat sopan, mereka sangat menghargai orang. Terus dari cara mereka ngomong itu, mereka ngomongnya halus. Jadi perkampungan orang kaya itu bener-bener yang udah sepi, orang-orangnya sangat halus, terus habis itu anak-anaknya sangat mannernya sangat bagus, terus ya nggak ada kerecokan, nggak ada, dan lain-lain. Nah, karena aku merasa itu perkampungan orang kaya, tapi awalnya aku senang tinggal di situ, tapi lama-lama aku juga bosan karena aku tidak bisa ngomong dengan banyak orang gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut kelas Pilates. Dan dari tempatku untuk ikut kelas Pilates, karena itu perkampungan orang kaya yang banyak rumah gitu. Nah, untuk ke tempat Pilates, aku itu harus jalan paling tidak itu 30 menit dari tempat tinggalku ke tempat Pilates. Jadi aku kayak agak sedikit pindah zona gitu untuk ke Pilates. Dan saat ke Pilates itu aku kadang merasa agak sedikit tidak bahagia karena bahkan untuk olahraga aku tuh harus jalan 30 menit. Setelah itu nanti aku di tempat olahraga itu sekitar 1 jam, 1 jam setengah sampai 2 jam. Terus pulang lagi 30 menit. Jadi aku menghabiskan waktu sekitar 3 jam hanya untuk 1 jam bolak-balik, terus 2 jam di tempat nge-gym itu. Nah, terus yang kurasakan ketika aku tinggal di perumahan para orang kaya itu, aku merasa tidak merasakan hidup. Gimana ya? Aku sendirian, aku tidak merasa kesepian, tapi aku merasa ada yang kurang dengan diriku. Dan setelah lama aku tuh baru sadar kalau aku kekurangan interaksi sosial dengan orang. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita menjadi manusia adalah interaksi sosial. Dan interaksi sosial itu aku merasa tidak bisa kudapatkan dengan sepenuhnya ketika aku tinggal di perumahan para orang kaya itu. Karena saat tinggal di para perumahan orang kaya itu, waktu aku melihat apakah ada kegiatan yang lain-lain, misalkan kegiatan para emak-emak atau para mbah-mbah, atau hanya kegiatan untuk naik gunung bersama, bersepeda, dan lain-lain, aku tuh tidak menemukan itu. Dan aku merasa kayak tinggal di perumahan orang kaya itu bagus sih. Aku merasa kelihatan semuanya hidup
terasa enak gitu, tapi ya yang kurang interaksi sosial itu. Nah, terus yang kurasakan lagi ketika aku tinggal di perumahan kaya adalah karena mungkin definisi orang kaya di Indonesia bagiku sama orang kaya di Spanyol itu kayak jomplang, karena uang Indonesia dan uang Eropa itu beda. Jadi, ketika aku berada di perkampungan orang kaya dan aku melihat orang memakai baju yang bagus, perhiasan yang bagus, tas dan lain-lain, aku merasa ketika aku melihat diriku sendiri, ini bukan artinya aku membandingkan ya, tapi aku merasa kayak gini, mereka kok bisa kaya itu dari mana ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka itu kan tiap pagi shopping dan lain-lain, terus mereka dapat uangnya dari mana? Apakah mereka tidak kerja gitu? Jadi aku tuh penasaran kalau aku ke supermarket gitu, yang ketemuin itu para ibu-ibu, para mbah-mbah yang mereka pakaiannya bagus terus mereka belanja gitu. Terus aku kadang merasa gini, apakah aku itu kurang dalam bekerja keras? Karena kalau aku mungkin ingin menikmati hidup seperti mereka, aku harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dan aku merasa kalau saat aku hidup di perumahan orang kaya itu, karena dari makanan lebih mahal, dari tempat tinggal lebih mahal, dari apapun yang ada di situ itu lebih mahal, bahkan untuk membayar pajak. Jadi di sini ada kayak membayar pajak air, terus membayar pajak listrik, pokoknya semuanya kena pajak, itu tuh lebih mahal. Jadi aku merasa kalau berapapun uang yang ku punya, yang kalau ku bawa ke Indonesia itu ku anggap wow, tinggal di situ itu rasanya tidak wow, jadinya wow gitu. Terus karena aku merasa kalau tinggal di perkampungan orang kaya itu terlalu sepi, dan aku merasa kebutuhan sosialku sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain itu kurang di situ. Jadi waktu aku mencari rumah, ini yang bagus. Jadi waktu aku dan Juan itu mencari rumah untuk kami beli, awalnya kami ingin membeli di daerah situ. Terus saat kami ingin membeli di daerah situ, kami itu kaget dengan harga rumah di situ yang amat sangat mahal. Jadi misalkan kalau aku ingin membeli rumah di perkampungan orang kaya itu, aku akan mendapatkan satu rumah kecil yang ketika aku berada di daerah lain itu bisa mendapatkan 2 bahkan 3 rumah yang sedikit lebih besar. Jadi itu sangat mahal. Terus aku sama Juan itu mikirnya, kalau kita beli rumah di sini, yang pertama mungkin aku harus bekerja untuk mensupport keuangan rumah tanggaku, atau kalau enggak aku harus menang lotre. Jadi di sini itu lotre itu diizinkan, jadi beberapa orang mereka membeli lotre gitu, atau aku harus mendapatkan warisan. Jadi rata-rata yang tinggal di perumahan orang kaya itu, mereka itu rumahnya rumah warisan dari neneknya ke anaknya, ke cucunya, terus ke cicitnya gitu. Jadi itu kayak rumah warisan yang berada di situ. Yang zaman dulu di daerah sana itu tidak mahal, terus sekarang menjadi amat sangat mahal. Atau aku harus menjual diriku untuk mendapatkan uang. Yang ini impossible, ini tidak akan pernah kulakukan. Terus akhirnya ketika kami mencari rumah, atas pertimbangan ini dan atas pengalamanku tinggal di daerah orang kaya yang mereka itu dilihat dari luar itu wow, tapi aku merasa tidak bahagia di sana karena aku kehilangan interaksi sosial dengan orang. Terus akhirnya kami memilih untuk mencari rumah yang di daerah biasa saja, yang sekiranya itu adalah daerah para pekerja, daerah para ibu rumah tangga yang mereka punya anak dan lain-lain. Jadi entahlah, ini yang kurasakan ya, aku merasa ketika aku tinggal di perumahan orang kaya itu aku merasa tidak bahagia karena
aku merasa yang pertama karena aku kehilangan interaksi sosial, yang kedua aku merasa kalau hidup ini hanya untuk uang, uang, dan uang ketika aku berada di lingkungan kayak itu. Padahal hidup itu tidak selalu dengan uang. Ya, kita membutuhkan uang, tapi bukan berarti semua hal itu tergantung dari uang. Dan sekarang akhirnya setelah aku tinggal di sana dari 2020 sampai 2022, berarti 2 tahun sekian, lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun di sana. Terus aku memutuskan untuk udah aku cukup tinggal di sana, aku tidak mau menyewa rumah di sana, aku tidak mau membeli rumah di sana, karena untuk membeli itu kayak impossible gitu, karena kami berdua itu bukan dari Barcelona asli, kami berdua itu pendatang di sini. Karena pertimbangan itu, terus akhirnya kami mencari rumah, dan alhamdulillah kami mendapatkan rumah yang ini zonanya itu zona family gitu, zona nggak ada turis di sini. Ya mungkin ada sih beberapa, tapi ini bukan daerah turis. Terus ini perumahan atau zona rumah ini itu para orang tua, para keluarga yang mereka mempunyai anak kecil, yang mereka itu kadang ngumpul-ngumpul, ada acara anak-anak, ada acara kumpul untuk latihan menyulam, terus ada acara olahraga bareng, dan ini membuatku lebih merasa bahagia. Jadi interaksi sosial ini sangat penting sekali untukku. Terus aku ngobrol dengan mereka, aku berinteraksi, aku membangun hubungan baik dengan tetangga, dengan lingkungan, bahkan dengan zona yang kalau ada acara kita bareng-bareng, kalau ada acara kita melakukan sesuatu, dan itu membuatku merasa lebih bahagia sebagai manusia dan sebagai orang biasa. Dan itulah yang kurasakan ketika aku berada atau tinggal di perkampungan orang kaya dan tinggal di perkampungan orang biasa. Jadi inilah yang kurasakan. Kalau kamu belum pernah merasakan tinggal di perkampungan para orang kaya, yang beneran orang kaya Barcelona loh ya. Dan ya inilah yang kurasakan. Dan kadang aku merasa harus realistis sih. Aku suka daerah sana karena daerahnya itu super sepi. Tapi di sini juga daerahnya super sepi. Dan di sini aku ketemu dengan banyak orang. Dan aku bahkan ikut kelas menyulam. Jadi aku awalnya yang dulu tidak bisa menyulam, sekarang jadi agak bisa menyulam. Terus aku ikut melihat ibu-ibu yang mereka dansa flamenco. Mungkin suatu hari aku akan ikut kelas itu, dan ada banyak kegiatan yang membuatku merasa feel alive, merasa sangat bahagia, dan merasa aku menjalani hidupku dengan sukacita gitu. Dan inilah yang kurasakan. Dan ya kayaknya aku ngomongnya udah banyak. Nanti kalau aku kepikiran lagi apa yang kepikiran tentang perkampungan orang kaya, nanti aku akan cerita lagi. Ciao.